Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas penghargaan ini. Teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Sesederhana itu sebetulnya yang saya lakukan dan dilakukan oleh begitu banyak jurnalis lain. Menyuarakan apa yang kami anggap penting. Ada banyak kebenaran, manis atau pahit, yang harus berani dibicarakan secara bersama-sama hari ini. Dan dalam upaya untuk membicarakan kebenaran, selalu ada usaha untuk merobohkan nyali lewat intimidasi, beragam intimidasi, macam-macam bentuk intimidasinya. Tapi tujuannya selalu satu, membangun rasa ngeri, menakut-nakuti supaya kita berhenti. Dan siapapun bisa mengalami itu, termasuk teman-teman yang hadir malam ini di sini, teman-teman yang berdiri di panggung ini. Teman-teman adalah kelompok orang-orang yang begitu mudah dicintai karena populer, karena karya, dan juga karena tindakan sehari-hari yang menginspirasi. Dan inspiratif sebetulnya itu artinya punya daya tular. Karenanya mari rapatkan barisan teman-teman. Mari saling menularkan nyali, memperjuangkan nilai integritas, toleransi, pentingnya partisipasi, nilai-nilai yang kita percaya sama-sama di narasi. Supaya selalu ada orang-orang di luar sana yang juga menolak berhenti dan terus berani. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Fashion Week. Police Fashion Week. Iya, jadi sambungan dari rame-ramenya kasus Sambo. Itu kemudian juga orang akhirnya ngelihat polisi ini tuh kerap kali nggak malu dan sungkan mempertontonkan kemewahan, gaya hidup hedon. Dan spesifik itu dibahas waktu Kapolri rapat dengan Komisi 3. Jadi ada beberapa anggota DPR Komisi 3 yang bilang, sekarang itu, dari dulu sih sebetulnya, bukan hanya sekarang, itu tuh polisi tambah nggak sungkan pamer kemewahan, dan bukan cuma polisinya, keluarganya juga. Beberapa waktu belakangan, Nikita Mirzani dan juga para buzzer banyak melontarkan komentar pedas untuk Najwa Shihab usai sang jurnalis memberikan pernyataan yang dianggap menyinggung instansi kepolisian. Oh, jadi aku baru tahu kenapa Mbak Nana ini menggebu-gebu sekali bicara tentang polisi. Jadi dulu Mbak Nana itu kepengen jadi Menteri Pendidikan, tapi Bapak Jokowi lebih milih yang satu lagi laki-laki. Akhirnya retaklah hatinya guys. Jadi semua kabinetnya Bapak Jokowi, aku presiden tercinta, semua pasti digebu-gebuin sama Mbak Nana. Karena masalah hati hancur tidak terpilih menteri. Waduh. Semangat ya Mbak Nana, semoga nanti di presiden berikutnya Mbak Nana bisa kepilih jadi menteri. Lagian kenapa sih haus banget sama kedudukan dan jabatan? Udah cukup lah begitu. Jadi pembawa berita, bisa wawancara para petinggi. Tapi nggak bisa wawancara Pak Sigit ya, Bapak Kapolri ya. Ditolak ya. Cian. Mungkin Bapak Sigitnya lagi sibuk kali Mbak. Positive thinking aja, jangan seujon. Tuh, makanya semua polisi dilibas sama Mbak Nana. Harusnya Mbak Nana tuh bilang oknum, kayak saya nih. Tuh, oknum Serang tuh, yang kasus saya di atensi.
setelah menantang Najwa Shihab untuk menyebutkan secara langsung nama oknum polisi yang disebut memiliki gaya hidup mewah. Kini Nikita dan juga para buzzer kembali menyinggung soal keinginan Najwa Shihab menjadi menteri. Jangan mau ditakut-takuti sama pasal. Kita bisa baca dan belajar mengenai pasal, kata Nana. Oke, yuk Nana, kita baca Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak kecuali juga dengan Novel Baswedan. Pada saat dia menjadi seorang penyelidik di Bengkulu, bagaimana orang melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian burung walet, orang disuruh tengkurap di pantai, tengah malam, dilindas, pakai mobil, dijedor. Satu nyawa melayang, satu orang cacat seumur hidup sampai saat ini kakinya pincang. Bagaimana dengan Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 1? Jangan pasal kau mainkan hanya karena sama-sama darah keturunan. Gue juga keturunan. Makanya orang-orang kita suka dibilang onta. Karena ada orang-orang kayak lo, cuma gara-gara sama keturunan, terus lo belain. Dosa orang lain lo angkat-angkat. Ingat Nana, pasal 27 ayat 1. Sama, tanpa ada kecualinya. Enak aja pengacaranya bilang tuh kasus sudah selesai karena belum ada, karena kurang barang bukti. Melalui unggahan di Instagram Story, Nikita Mirzani menyebutkan bahwa Najwa Shihab sempat mendambakan posisi Menteri Pendidikan dalam Kabinet Presiden Jokowi. Sayangnya, Najwa Shihab tidak terpilih untuk posisi tersebut. Nikita mengatakan baru tahu kenapa Mbak Nana suka menyinggung polisi. Jadi, dulu Mbak Nana pengen menjadi Menteri Pendidikan. Namun, Jokowi lebih memilih yang satu itu, laki-laki. Jadi, retaklah hati Nana. Menurut Niki, itulah alasan mengapa Najwa Shihab kerap mengkritik Kabinet Presiden Jokowi selama masa kepemimpinannya. Ada istri Kapolres yang gak malu tuh pamer foto di Instagram lagi naik sepeda harganya 300 juta gitu. Oh. Dan akhirnya rame juga gara-gara konferensi pers kasus Sambo, salah satu petinggi Polri-nya itu tampil dengan baju mewah. Ada tuh kan kalau nggak salah rame di Twitter tuh baju Burberry yang udah dicek-cek secara netizen kita kan ini banget ya, lincah gitu ya. Olis Fashion Week baju Burberry harganya berapa tuh? 7 juta. Lebih dari 10 juta? 12 juta. 12 juta harganya. Terus habis itu dicek lagi jamnya, katanya harganya juga ratusan juta. Dicek lagi, wah cincinnya batu safir harganya hampir miliaran dan sebagainya. Sehingga semua kabinet Jokowi, semua digebu-gebuin sama Mbak Nana karena masalah hati hancur tidak terpilih menjadi menteri. Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presenter Najwa Shihab mempertanyakan keberadaan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang hilang di saat angka kasus COVID-19 terus melonjak. Najwa menanyakan kesiapan Terawan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan karena masalah penanganan COVID-19 yang amburadul. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Tidak berhenti di situ, Nikita Mirzani juga melihat Najwa Shihab sebagai sosok yang haus akan jabatan. Niki menyampaikan dukungannya dan memberikan semangat untuk Najwa Shihab agar bisa terpilih menjadi menteri. Semangat ya Mbak Nana, semoga nanti presiden berikutnya Mbak Nana bisa terpilih menjadi menteri. Lagian kenapa haus banget sama kedudukan dan jabatan?
Meski begitu, Niki berpendapat Najwa Shihab sudah sangat cocok dengan pekerjaannya saat ini, yaitu sebagai jurnalis sekaligus pembawa berita. Tapi ia juga menyindir Najwa Shihab yang beberapa waktu lalu telah gagal mewawancarai Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sudah cukuplah menjadi pembawa berita, bisa wawancara petinggi, tapi tidak bisa mewawancarai Pak Sigit. Ditolak, kasihan. Mungkin Pak Kapolri lagi sibuk. Mbak Nana positive thinking aja, jangan suudon. Tuh, jadi pembawa berita, bisa wawancara para petinggi. Tapi nggak bisa wawancara Pak Sigit ya, Bapak Kapolri ya. Ditolak ya. Ujian. Mungkin Bapak Sigitnya lagi sibuk kali, Mbak. Positive thinking aja, jangan sujon. Tuh, makanya semua polisi dilibas sama Mbak Nana. Harusnya Mbak Nana tuh bilang oknum, kayak saya nih. Tuh, oknum Serang tuh, yang kasus saya diatensi. Najwa Shihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi, seolah polisi Indonesia semuanya sama. Belajar lebih objektif, valid, dan mengambil pembanding yang apple to apple sesuai dengan kasus dong. Jika dibuat pertanyaan, apakah semua instansi kelembagaan pemerintah atau negara tidak ada yang korupsi? Bijaklah berpikir dan bersikap. Masih banyak polisi di daerah yang jauh dari kata mapan. Coba dong sekali-sekali hidup bersama dengan kondisi Polri lebih lama lagi. Pelajarin, cermati apa yang ada sebenarnya. Lakukan penelitian yang komprehensif dan objektif dengan sampel beberapa daerah. Banyak juga perwira yang masih jauh dalam kata mapan. Harusnya kaum jurnalis sekelas Mbak Najwa ini tidak berargumen hanya pada kasusistis, tapi tak pernah melihat kehidupan sebenarnya Polri yang jauh dari ibu kota maupun dari titik gesekan sosial ekonomi. Tidak semua Polri itu seburuk yang ada dalam pikiranmu Mbak Najwa, jika berani mengambil pembanding yang sepadan dengan oknum instansi. Hidup Mbak ini memang dari oplah, viewers, dan endorsement. Jangan mengejar target itu dengan membangun ketidakpatuhan massal dari masyarakat terhadap penegak hukum loh. Lama-lama masyarakat hidup dalam hutan barbar yang liar akibat cara komunikasi hasutan kutipan. Jangan mau ditakut-takuti oleh polisi. Disuruh polisi urus Sambo dulu. Seperti yang saya bilang, kasus Sambo itu sudah selesai dan dalam proses mekanisme hukum. Selanjutnya dalam due process the law, criminal justice system.